Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Widya Kusumawardani. Nah, pada hari ini saya tidak membahas materi pelajaran ya, tapi saya akan membahas pelajaran umum ataupun pengetahuan umum. Nah, pada channel saya akan memulai serial mengenai sejarah Indonesia. Nah, serial ini akan saya terbitkan seminggu sekali, yang mana setiap minggunya kita akan membahas mengenai sejarah Indonesia dari masa ke masa. Oke, nah sebelum kita mulai, seperti biasa, saya minta dukungannya untuk memajukan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama. Nah, kita mulai. Kita akan membahas mengenai periodisasi zaman praaksara, ya. Tepatnya pada zaman pembagian berdasarkan arkeologi. Nah, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan arkeologi ini. Ya, jadi arkeologi ini ilmu mengenai bebatuan. Jadi kita meneliti ataupun melihat sesuatu berdasarkan arkeolog ataupun bebatuan-bebatuan yang sudah ditemukan ya, ataupun benda-benda terdahulu yang ditemukan seperti itu. Nah, zaman praaksara ya, pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Praaksara berarti zaman sebelum mengenal tulisan atau zaman sebelum adanya tulisan. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita harus tahu dulu bahwa pembagian pada zaman arkeologis ini dibagi menjadi 4 ya. Ada zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, dan zaman Logam. Nah, kita akan membahas masing-masing keempat zaman ini ya. Masing-masing keempat zaman ini itu yang meninggalnya itu berbeda dan hasil dari kebudayaannya juga berbeda. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita mulai dari zaman Paleolitikum. Ya, kita harus tahu dulu apa arti dari Paleolitikum ini. Nah, Paleolitikum ini terdiri dari 2 suku kata, yaitu Paleo yang artinya tua dan Litos yang artinya batu. Jadi, zaman Paleolitikum ini disebut juga sebagai zaman batu tua. Nah, zaman Paleolitikum ini dia berlangsung sekitar kurang lebih 750 tahun yang lalu ya, sudah lama sekali ya. Nah, jadi manusia pada zaman ini yang hidup itu adalah yang ditemukan ada Pithecanthropus erectus, ada Homo wajakensis, ada Meganthropus paleojavanicus, dan yang terakhir adalah Homo soloensis. Nah, kalian bisa lihat gambar yang ada di sini. Ini adalah contoh dari Pithecanthropus erectus yang ada pada zaman dahulu. Nah, hasil dari kebudayaan pada zaman Paleolitikum ini yaitu berupa kapak genggam ya. Kalian bisa lihat ini adalah contoh dari hasil kebudayaan zaman Paleolitikum pada saat itu ya. Nah, macam-macam kapak genggam yang ada, kalian bisa lihat bentuknya. Nah, selanjutnya pada masa Paleolitikum ini ya, manusia itu masih hidup secara nomaden ya. Nah, jadi pada zaman ini manusia masih hidup secara nomaden. Yang mana nomaden ini artinya adalah masih berpindah-pindah. Ya, dia masih berpindah-pindah untuk mengumpulkan makanan. Ya, jadi pada saat ini mereka masih hidup dengan sangat sederhana. Ya, hal ini bisa kalian lihat dari alat-alat yang digunain pada zaman ini, yaitu terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah. Ya, kalian bisa lihat gambar ini ya. Ini yang digunakan mereka untuk mencari makanan. Nah, seperti kapak primbas atau alat serpih lainnya. Nah, mereka ini mengumpulkan makanan dengan cara berburu, selanjutnya mengumpulkan makanan berupa buah, umbi, dan dedaunan, serta menangkap ikan. Seperti itu. Nah, setelah zaman Paleolitikum, kita akan beranjak ke zaman Mesolitikum. Nah, zaman Mesolitikum
Yang kedua, yaitu kita harus tahu dulu Mesolitikum ini terdiri dari dua suku kata juga, yaitu adalah meso yang artinya tengah dan litos yang artinya batu. Berarti Mesolitikum ini dikenal dengan zaman batu tengah. Nah, pada zaman Mesolitikum, mereka mulai hidup menetap. Ya, ini dibuktikan dengan ditemukannya Joken Modinger dan Abryssaus Roch. Nah, apa itu? Kita bisa lihat gambar di samping ya. Nah, ini adalah Joken Modingernya. Nah, Joken Modinger ini adalah suatu tempat yang terdapat di salah satunya ya, terdapat di Bintan, Kepulauan Riau, yang mana ini adalah timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Nah, ini adalah bekas dari sampah dapur manusia pada zaman itu ya. Jadi ini adalah bekas dari sampah dapur. Nah, selanjutnya dari sini kan kita bisa melihat bahwa sampah dapur mereka ini sudah mengalami penumpukan seperti ini. Nah, ini membuktikan bahwa mereka pada saat itu memang sudah hidup tidak berpindah-pindah ya. Mereka sudah mulai hidup menetap di suatu tempat. Nah, selanjutnya Abryssaus Roch ini adalah gua-gua alami yang dijadikan sebagai tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Ya, jadi mereka akan tinggal di goa-goa sekitar, yang mana di dalam goa ini digunakan mereka untuk berteduh dari hujan ataupun cuaca-cuaca yang ekstrim dan binatang buas ya. Nah, yang mana arti dari Abryssaus Roch ini adalah Abrys ini artinya tinggal, Saus ini artinya dalam, dan Roch ini artinya adalah gua. Jadi Abryssaus Roch ini adalah tinggal di dalam gua. Nah, selanjutnya di dalam gua-gua ini juga ya ditemukan begitu banyak alat-alat dari batu seperti ujung panah, alat serpih, batu pipisan, serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusa lainnya. Ya, jadi yang membedakan antara zaman Paleolitikum dengan zaman Mesolitikum, ini pada zaman Paleolitikum mereka masih hidup nomaden ataupun berpindah-pindah ya, mengikuti tempat mereka mencari makan. Sementara kalau Mesolitikum ini mereka sudah hidup menetap seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke zaman Neolitikum. Nah, yang mana Neolitikum ini terdiri dari dua kata, yaitu neo yang artinya baru dan litos yang artinya batu. Jadi, Neolitikum ini bisa juga disebut sebagai zaman batu baru ya. Jadi, pada masa Neolitikum ini mereka mulai hidup menetap sama seperti zaman Mesolitikum ya, mereka juga sudah mulai hidup menetap, tapi pada zaman Neolitikum ini mereka sudah memiliki kemampuan lebih tinggi ya. Mereka mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui bercocok tanam. Jadi mereka di sini sudah mulai melakukan pertanian. Nah, hasil kebudayaan yang terkenal pada zaman ini yaitu kapak persegi, kapak lonjong, dan gerabah. Kalian bisa lihat ya di sini. Ini merupakan kapak-kapak yang ditemukan pada saat itu. Ini merupakan kapak persegi dan ini adalah kapak lonjong. Nah, sementara contoh dari gerabahnya itu seperti ini ya. Jadi pada saat ini hasil kebudayaan mereka itu sudah setingkat lebih tinggi daripada orang-orang yang hidup pada zaman Paleolitikum dan zaman Mesolitikum. Nah, selanjutnya dari zaman Neolitikum kita akan beralih ke zaman logam, oke? Jadi, zaman praaksara di Indonesia itu terakhir ditandai dengan adanya masa logam. Oke, masa logam ini berarti membuktikan bahwa berakhirnya masa praaksara di Indonesia. Nah, Indonesia mengalami dua zaman logam, yaitu ada zaman perunggu dan zaman besi.
Jadi, pada zaman ini manusia itu tidak hanya menggunakan batu untuk membuat alat-alat kehidupannya, tapi dia juga menggunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi. Makanya di sini dikatakan bahwa Indonesia ini mengalami dua zaman logam, yaitu ada zaman perunggu dan zaman besi. Nah, jadi benda-benda yang dihasilkan pada zaman logam ini yaitu kapak corong ya. Ini dia kapak corong, kalian bisa lihat pada gambar yang saya berikan di layar. Selanjutnya ada nekara. Ini adalah nekara ya. Ini nekara Moko Alor yang ditemukan di NTT. Selanjutnya ada moko, bejana perunggu, manik-manik dan kapak sepatu. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mengenali budaya megalitikum. Apa itu budaya megalitikum? Ya, kita harus tahu dulu apa asal kata megalitikum ini. Mega yaitu artinya besar dan litos artinya batu. Jadi megalitikum ini adalah zaman pada bisa disebut sebagai zaman batu besar seperti itu. Nah, jadi megalitikum ini yaitu suatu hasil budaya yang timbul pada zaman Neolitikum dan berkembang pada zaman logam. Nah, jadi pada saat itu di sini masyarakat praaksara mendirikan bangunan-bangunan dari batu yang berukuran besar sebagai wujud kepercayaan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Nah, selanjutnya ya, pada zaman megalitikum ini mereka sudah mulai punya kepercayaan, yaitu mereka sudah mulai kepercayaan animisme ya, ataupun memuji roh nenek moyang. Nah, contoh dari kebudayaan megalitikum ini antara lain adalah menhir, dolmen, kubur peti batu, waruga, sarkofagus, punden berundak, serta patung binatang atau manusia. Kalian bisa lihat ini adalah menhir, ya ini adalah dolmen, ini adalah waruga, ya ini waruga, ini sarkofagus dan punden berundak. Nah, ini merupakan kebudayaan yang sudah cukup besar pada zaman itu di antara semua zaman praaksara yang ada. Nah, mungkin segini dulu informasi yang bisa saya sampaikan pada kalian ya. Jangan lupa untuk terus mencari informasi agar pengetahuan kita terus berkembang ya. Nah, selanjutnya pada sesi Sejarah Indonesia pertemuan selanjutnya, saya akan membahas mengenai nenek moyang bangsa Indonesia ya. Nah, terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.